Baik, dalam pertemuan yang kali ini kita akan bahas solusi untuk menyelesaikan paket tracer 5135 dari Cisco CCNA RS versi 5 Scaling Networks. Di sini akan ada sebuah file instruction yang telah saya buka di sini dan sebuah file paket tracer yang juga sudah saya buka di sini. Tujuan utama dari paket tracer activity yang satu ini adalah mempropagasikan default root memanfaatkan OSPF versi 2 dengan topologi yang terlihat pada gambar. Sudah sama persis, di sini topologinya. Diberikan pengalamatan addressing table dan objektif kita ada dua, mempropagasikan default root dan memverifikasi koneksi. Secara latar belakang, pada aktivitas ini kita akan mengkonfigurasikan IP versi 4 default root menuju internet dan mempropagasikan default root tersebut kepada router yang lain menggunakan protokol OSPF. Lalu kemudian kita akan memverifikasi default root sudah terpropagasi dan masuk dalam routing table sehingga host bisa mengakses web server di internet. Nanti pada kasus terakhirnya host di sini PC1, PC2, atau PC3 dapat mengakses web server yang sudah melalui simulasi jalur internet di sini. Sehingga konfigurasi akan banyak dilakukan di router 2. Baik, bagian pertama mari kita buat dulu bagian untuk mempropagasikan default root. Diawali dengan pembuatan default root di router 2. Router 2 saya buka command line interface. Oke, di sini saya akan membuat default rootnya. Enable, configure terminal. Default root diberikan dengan memberikan perintah IP spasi root quad 0 spasi quad 0 diikuti dengan nama interface atau alamat IP. Di sini diminta adalah nama interface. Nama interface akan lebih efektif daripada alamat IP next hop karena dengan menggunakan alamat IP next hop, sebenarnya proses pencarian di routing table menjadi 2 kali. Ini 000 sesuai dengan permintaan di sini. Serial 010. Oke. Diikuti dengan propagasi di proses OSPF. Di sini proses OSPF-nya sudah berjalan. Kita hanya perlu memberikan default information originate. Saya akan mencari tahu dulu ini adalah proses OSPF-nya nomor berapa. Show IP protocols. Di sini terlihat adalah OSPF 1. Area OSPF 1 sehingga di configure terminal saya masuk router OSPF 1 default information originate. Oke. Saya verifikasi sedikit. Di sini saya melihat show IP root. Ya. Terlihat di sini S bintang quad 0 directly connected ke serial 010 yang notabene adalah interface yang ini, serial 010. Oke. Sekarang sesudah dipropagasikan, kita melihat routing table router 1 dan router 3. Harusnya outputnya mirip seperti ini. Di router 1 saya perhatikan, saya tunjukkan enable show IP root. Terlihat di sini ada, ya, ini sudah masuk. O artinya dari OSPF, bintang artinya default root, dan ini menggunakan tipe kedua, external type 2. Hal yang sama saya testing di router 3. Enable show IP root, menghasilkan output ini. Ini berarti default root sudah terpropagasi menggunakan OSPF
dan sudah masuk ke dalam routing table baik router 1 maupun router 3. Bagian kedua adalah verifikasi konektivitas. Kita akan memverifikasi PC1, PC2, dan PC3 bisa ping ke web server. Di sini web server adalah 64.101.2. Saya tes dengan ping 64.101.2. Besar sedikit. Baik, yang pertama disimulasikan gagal, tapi yang berikutnya telah berhasil. Berarti si PC1 bisa mengakses si web server. Kita bisa mencoba dengan di sini masukkan alamatnya 64.101.2. Tidak error, tapi memang tidak ada isi halamannya di sini. Tidak dibuatkan isi halaman. Supaya lebih menarik, mungkin saya tidak diizinkan. Baiklah, tidak apa-apa. Lalu saya tes PC 2. Saya ping juga. Ping 64.101.2. Perhatikan TTL-nya sudah berkurang 126 karena sudah melewati 2 router. Ya, di sini. 128, 127, 127, 126 di sini. Dan yang terakhir verifikasi juga dari PC 3 ping ke 64.101.2. Berhasil. Di sini 125 karena di sini satu router kurang 3 sehingga TTL-nya 125. Oke, dengan demikian completion-nya 100 dari 100. Kita telah berhasil mengkonfigurasikan default information originate dan static default root. Demikianlah penyelesaian dari packet tracer activity kegiatan 5135. Terima kasih.